Selamat selamat malam teman-teman. Malam ini kita mau membaca ayat Alkitab yang diambil dari Keluaran 6 ayat 6 sampai 9. Oh sorry, ayat 6 sampai 8 ini yang terjemahan baru ayatnya berubah nih. Oke. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, sebentar, sebentar. Kedengeran nggak suaranya? Oke, selamat malam. Hari ini kita sudah memasuki minggu hari suci ya, dari Kamis. Besok nih Kamis Putih, Jumat Agung, dan terakhir itu ada di Paskah. Kalau kita bicara 3 hari suci ini, minggu ini sebenarnya inilah hari utama hari raya orang Kristen. Kalau kita suka bilang itu, suka dengar, ini adalah karya terbesar Tuhan, yaitu penebusan. Dari perjanjian lama kita bicara tentang firman Tuhan, tentang penebusan, dan ketika Yesus mati di kayu salib, dan sepanjang perjalanan kehidupan Yesus itu adalah penggenapan firman Tuhan. Nah, yang menarik di sini, kalau saya mau berbicara bukan tentang Paskahnya, karena besok kita ke gereja Kamis Putih pasti khotbahnya juga tentang Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung juga itu, Paskah juga itu. Saya nggak berbicara ke arah sana. Yang kita mau bahas di sini malam ini adalah kalau kita melihat suatu karya yang besar nih, kayak perempuan lah nih paling jago ya, kayak tas-tas yang berbrand itu, yang tahu itu ada value siapa? Yang tahu itu ada value-nya dan mahal adalah orang yang mengerti dan mengenal barang tersebut. Wah itu Versace asli tuh puluhan juta tuh ratusan juta tuh. Ini kan sekarang lagi heboh ya pada flexing ya. Coba lihat kalau kayak gue ngeliat foto itu, nggak ngerti gue. Itu tas apaan? Kok orang pada heboh ya? Ratusan juta, ada yang miliaran. Artinya apa? Barang tersebut value-nya baru bisa kita tahu kalau memang kita sudah mengenal. Satu lagi contoh misalnya, ini lukisan ini dilukis sama si A nih. Siapa si A? Gue nggak kenal, nggak tahu. Wah ini harga lukisannya bisa sampai miliaran. Mau beli nggak lukis 10 juta? Jangan 10 juta, 5 juta juga nggak mau beli. Orang gue nggak kenal dan gue nggak tahu dia siapa gitu. Tapi buat yang tahu dan mengenal, baru dia tahu ini karyanya luar biasa nih. Dia tahu historinya, dia tahu sejarahnya. Nah, balik lagi ke firman Tuhan hari ini. Eh, Ketika kita sekarang masuk di momen-momen kita mau merayakan karya terbesar Tuhan, kita balik lagi bertanya pada kita masing-masing, emang kita udah kenal Tuhan siapa belum sih? Masih banyak case, masih banyak teman-teman di luar juga yang ketika kita berbicara siapa Tuhan, orang Kristen, dan siapa Yesus, kurang match. Kalau ada yang bilang, gue nggak peduli lah, yang penting Tuhan suruh gue berbuat baik, gue baik. Balik lagi nih Alkitab yang ngomong, bukan gue. Tuhan bilang tidak akan sampai ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Baik nggak membawa kita ke keselamatan. Wah kita cukup hidup baik doang. Itu kan kata kita. Tapi kata Alkitab enggak. Jadi kenal
Kenal nggak? Tahu nggak? Sebelum kenal kan tahu dulu. Kalau kita mau kenal, gue mau kenal nih sama Desi nih. Yang namanya Desi yang mana ya? Oh itu, oh dia namanya Desi. Ada namanya, baru kita bisa kenal. Sekarang teman-teman tahu nggak? Memang di Alkitab kita karena terjemahan bahasanya itu selalu Tuhan, Allah, Tuhan, Allah, Tuhan, Allah, Tuhan, Allah. Sekarang sebenarnya Tuhan kita kalau baca Alkitab dari Perjanjian Lama, ternyata ilah-ilah itu banyak, Allah-Allah itu banyak. Nah, Tuhan yang orang Kristen sembah itu adalah Tuhannya orang Israel, Allahnya orang Israel, dan itu punya nama. Memang di Alkitab kita karena terjemahan tuh Pastor Novit jauh lebih lebih paham kalau yang masalah teologi seperti itu. Nih yang saya sampaikan kulitnya aja ntar dipertajam sama Pastor bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang disembah oleh orang Israel dan namanya adalah Yahweh. Suka disebut juga Adonai, suka disebut juga eh apa pastor banyak ya sebutannya ya. Ada Yehova Rafa, Yehova Jireh, terus apa namanya? Kalau ejaannya tuh YHWH tuh Yahweh. Nah, balik lagi dari sekian banyak penyebutan nama Tuhan, tuh ini Tuhannya banyak dong. Konsepnya berarti kayak dewa-dewanya Yunani, ya banyak ada dewa Cupid, ada apa? Enggak juga sih. Kalau buat teman-teman yang susah ada gambaran, ini namanya banyak banget nih. Ini kok satu? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga udah melakukan hal hal itu. Kayak kita yang masih hangat aja lah Messi. Kalau kita sebut the real GOAT di sepak bola, nih anak sepak bola udah tahu, oh itu Messi. Kalau kita sebut CR7, oh itu Ronaldo. Padahal namanya kan bukan Ronaldo. Nah, julukan-julukan buat Tuhan yang orang Israel ini mereka membuat banyak sekali. Ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, ada Adonai. Saking sucinya nama Yahweh, banyak sekali ayat-ayat yang kalau saya baca nanti mohon dikoreksi yang menjelaskan bahwa bangsa Yahudi pada saat itu tidak berani menuliskan dan menyebutkan namanya Yahweh. Jadi diganti pakai Adonai, terus ada yang artinya nama itu dan sebagainya. Ayat Alkitab yang kita baca tadi itu Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang akan membebaskan bangsa Israel dan dia yang akan menjadi Tuhan bagi bangsa Israel, dia yang akan mengeluarkan dari perbudakan. Jadi kalau sekarang itu ada yang bilang, enggak bangsa Israel udah nggak ada Tuhan. Itu berlawanan dengan Alkitab kita. Bahwa itu janjinya Tuhan langsung disebutin. Itu bukan kata Musa. Ditulis tuh Tuhan yang bicara langsung. Bahwa dia yang mengangkat Israel menjadi umat. Itu banyak ada beberapa literatur ketika Allah memperkenalkan dirinya sama Musa juga aku adalah aku kalau di Keluaran 3 ayat 13 sampai 14 ketika Musa nanya tapi namanya siapa nih Tuhan saya mesti kasih tahu siapa nih ke Israel saya disuruh sama siapa Tuhan kasih tahu aku adalah aku bisa dibaca di Keluaran 3 jadi Tuhannya orang Kristen itu siapa sih sama nggak dengan yang lain saya tidak mengkonotasikan yang lain yang gini kalau namanya beda ya beda karena nggak mungkin ganti nama. Kalau memang namanya beda, berarti beda. Karena itulah dulu mereka masing-masing ilah itu, tiap bangsa-bangsa itu termasuk Mesir dan sebagainya, mereka punya ilah-ilahnya masing-masing. Dan ilahnya orang Israel atau diterjemahkan Allahnya orang Israel itu namanya Yahweh. Nah, setelah kita tahu Allah, pertanyaan kedua, Yesus ini siapa? Kayaknya bukan satu dua orang kalau kita ngobrol, kita tanya, jawabannya masih banyak yang sama. Ya, Yesus itu sama diperlakukan seperti nabi di sebelah lah. Pokoknya dia nabi lah. Karena untuk menjelaskan ke ilahian Yesus, memang ketuhanannya Yesus, kalau kita nggak belajar dan nggak baca, susah juga. Banyak beberapa kali kalau ditanya, tunjukin dong di Alkitab yang Yesus bilang, saya itu Tuhan. Cari sampai muter-muter, kalau cari kalimat itu nggak ada. Tapi sebetulnya banyak
ayat Alkitab yang dimana Yesus menyatakan bahwa dirinya itu Allah. Yesus apa namanya? Ini di Matius 28 ayat 18, Yesus itu yang berkuasa atas surga dan bumi. Siapa yang berkuasa atas surga dan bumi kalau kita baca dari kitab-kitab lama? Cuma Allah, cuma Yahweh. Ini balik lagi semua masih kitabnya orang Yahudi. Yesus adalah Alfa dan Omega. Siapa yang dikatakan Alfa dan Omega? Tidak ada nabi satupun termasuk Musa yang nabi besar menyatakan dia adalah Alfa dan Omega. Itu ditulis di Wahyu 22 ayat 13. Dan ini Yesus yang menyatakan sendiri, aku adalah Alfa dan Omega yang pertama dan yang terakhir. Ada lagi ayat yang menyatakan bahwa aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Kalau kita baca lagi dari Alkitab, pada mulanya adalah firman dan roh Allah. Berarti yang ada siapa? Roh Allah dan firman Allah. Berarti Yesus siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Wah, beda dong berarti kalau saudara-saudara kita yang suka bilang kan, beda dong diperanakan. Berarti kan dia utusan. Sekarang kalau siapa yang bisa memisahkan antara Oki dan omongannya Oki itu hal yang berbeda. Omongan saya itu atau firman yang keluar dari mulut saya itu merepresentasikan saya. Tidak bisa dipisahkan. Itulah saya. Yesus itu adalah firman Tuhan yang hidup dan menjadi manusia. Jadi Yesus dengan Yahweh itu sama nggak? Sama. Loh, katanya satu. Saya nggak tahu nih Pak Pendeta, mungkin nanti habis ini dibahas Pak Gem. Saya pernah baca di satu literatur, kata satu itu untuk God itu satu yang jamak, bukan satu yang satu. Penjabarannya gini, ini Indonesia. Indonesia itu jamak atau satu? Jamak. Kalau kita bilang, wah, Bali Indonesia. Indonesia. Berarti Jawa bukan dong. Enggak Indonesia juga. Wah, berarti Indonesia nggak satu dong. Nggak gitu. Satu yang jamak itu dari yang saya baca. Maksudnya apa? Tuhan turut bekerja dengan masing-masing fungsinya disebut ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu dari siapa? Ya dari Tuhan. Kalau kita pusing jawab itu, padahal di kehidupan sehari-hari kita lihat, waduh yang menjaga Indonesia siapa? TNI. Menjaga udara, darat, laut, dan udara. Wah, Angkatan Udara, TNI bukan? TNI. Berarti Angkatan Darat bukan? Enggak, TNI juga. Satu, tapi jamak. Saya nggak bahas ini lebih dalam karena yang lebih paham ini nanti Pastor Novit. Cuma ini adalah eh, upaya bahwa yuk kita belajar, kita udah kenal belum sih Tuhan kita? Jangan-jangan kita sendiri nggak kenal. Kalau masih ada yang mengatakan, wah Yesus sama kok kayak Nabi di sebelah. Iya dia Nabi, kok Putra Tuhan. Disebut anak Allah. Enggak, itu beda. Asli beda. Baca deh. Apakah ceritanya dari versi kita dan versi sana sama? Enggak. Beda. Nah, ada satu hal yang menurut saya kita selalu cari jalan tengah ketika kita bicara siapa itu Yesus. Terus kalau tidak di dalam lingkungan kita ya. Tapi padahal nggak seperti itu. Pada kenyataannya bukan seperti itu. Kalau Tuhan mau bilang, kita baca di Alkitab, siapa yang tidak bersama-sama dengan Yesus atau yang siapa sih lawannya yang Tuhan buang itu? Tuhan itu membuang malaikat karena dia sombong, tapi Tuhan ngasih tahu loh, who is antichrist. Mereka adalah yang menolak bahwa Tuhan adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Udah itu aja, ikutin Alkitab aja, jangan kata oke. Jadi kita sama-sama belajar bahwa Tuhan kita itu satu. Kalau ada yang nanya, wah itu beda, ya jelasin aja Pak dengan cara yang paling gampang. Oke, saya nggak terlalu dalam bahas itu. Yang sekarang kita membahas ketika Tuhan Yahweh ini memutuskan untuk membuat manusia. Saya tergelitik juga kemarin itu ada pertanyaan, kan saya sering buka-buka di kebetulan TikTok saya nyambung tuh sama yang keras-keras tuh. Mereka nanya, Tuhan tahu nggak bahwa kalau Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu nggak manusia akan berbuat dosa dan membuat Tuhan sedih. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan ciptain?
Jawabannya sama seperti ya kita. Kita tahu nggak dulu sebelum kita nikah dan punya anak, kita tahu nggak anak kita akan berbuat salah dan akan ada saatnya mereka nyakitin kita. Bohong kalau nggak tahu, pasti tahu. Tapi kenapa tetap nekat mau punya anak? Karena rasa sayangnya Tuhan kepada manusia itu lebih besar daripada kesalahan. Malaikat ngelawan Tuhan dibuang, manusia jatuh ke dalam ke dalam dosa, Tuhan turun, bukannya buang. Jadi kalau orang bilang yang paling mulia itu Tuhan, habis itu malaikat, enggak. Manusia yang paling disayang Tuhan. Ketika Tuhan melihat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dia turun ke dunia. Dalam siapa? Dengan Yesus Kristus itu tadi. Jadi eh, di sini kita bisa melihat dalam minggu ini, semua karya yang Tuhan buat itu dasarnya adalah kasih sayangnya Tuhan sama manusia yang begitu besar, sampai dia mau turun ke dunia eh, untuk menyelamatkan kita. Saking besarnya kasih Tuhan, sampai Mazmur Daud itu berkata demikian. Des, boleh bacain Mazmur 139, Des, buat penutupan, Des. Ayat 7 sampai 10. Masih di mute, masih di mute. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berbunyi, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu yang memegang aku." Amin. Amin. Jadi sebegitu besar kasih Tuhan kepada kita, sampai kita mau ngumpet lari dari kasih Tuhan pun nggak bisa kayaknya. Hanya kalau dari yang saya baca, atau mungkin nanti Pak Gem mau jelasin, hanya ada satu yang tidak ada keterangan lebih lanjut, dosa yang sampai terakhir Tuhan gak maafin itu adalah pengkhianatan, Yudas Iskariot. Kalau bicara perzinahan, Daud zina dimaafin. Walaupun dihukum dulu, tapi dipulihkan. Ada yang berbohong, ada yang menyangkal murid Yesus, tapi dipulihkan. Yudas saya nggak pernah dengar, mungkin nanti Pak Gem bisa bantu jelasin. Jadi teman-teman, apapun masalah kita, apapun kekurangan kita, percaya kita nggak bisa lari dari kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita separah apapun yang kita bikin, selama kita tidak mengkhianati Tuhan. Haleluya, amin. Selamat menjalani Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Terima kasih, amin.